Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone, bertemu lagi bersama saya Talitha Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 9 pada mikrotik, yaitu mengenai fairy wall. Nah, pada bab fairy wall atau pada bab 9 ini kita itu akan ada sekitar 17 materi, teman-teman. Nah, nanti yang pertama kita akan membahas mengenai fairy wall filter. Nah, pada fairy wall filter ini ada sekitar 9 materi. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai fairy wall address list dan juga fairy wall NAT. Nah, pada fairy wall address list dan juga fairy wall NAT itu nanti kita akan ada sekitar 8 pembahasan, teman-teman. Langsung saja di sini kita akan membahas untuk yang fairy wall filter terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada konsep chain, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di mikrotik atau pada mikrotik itu dia memiliki fitur yang bernama fairy wall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur fairy wall ini berjalan lebih baik dan optimal, nah kita itu perlu menambahkan sebuah rule atau alur yang sesuai. Nah, yaitu dengan menggunakan fitur chain, teman-teman. Nah, jadi chain itu diibaratkan seperti rule ataupun alur yang sesuai, teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa fitur chain itu dia terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama di sini ada chain input. Nah, chain input ini digunakan untuk memblokir paket yang menuju router. Nah, yang kedua ada chain output. Nah, chain output ini digunakan untuk memblokir atau memproses paket yang keluar dari router. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada forward. Nah, forward ini digunakan untuk memblokir atau memproses paket yang hanya melalui router. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konsep if dan then. Nah, jadi teman-teman, if itu adalah jika, kemudian then itu adalah maka. Jadi ini kan konsep if then. Nah, ini kan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah konsep jika maka. Nah, jadi teman-teman, konsepnya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung terapkan saja di mikrotiknya. Di sini saya akan coba untuk connect ke mikrotiknya dengan melalui aplikasi Winbox ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian itu bisa pergi ke menu IP, lalu kalian bisa pilih pada menu fairy wall. Nah, di sini pada filter rules ya, teman-teman. Nah, di sini pada filter rule kita bisa klik add atau tanda plus ini. Kemudian untuk yang if itu dia terdapat di menu yang general, teman-teman. Yang ini yang mana artinya adalah parameter tersebut yang menentukan suatu paket diizinkan atau malah diblokir. Nah, untuk paket yang dimaksud itu ada banyak sekali, teman-teman. Ada ICMP, terus ada TCP, kemudian ada UDP dan lain sebagainya. Jadi paket yang akan difilter itu dia memiliki settingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian untuk konsep dari then sendiri itu dia terdapat pada menu action yang ini, teman-teman. Nah, pada menu inilah penentuan apakah paket tersebut akan di-accept atau akan di-drop, teman-teman. Jadi pada menu action itu adalah penentuan apakah paket A ini akan di-accept atau akan di-drop, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba atau akan mencontohkan untuk memblokir akses facebook.com dari PC kita. Nah, untuk konsep if atau pada menu general untuk chain itu di sini kita bisa pilih yang for one. Kenapa sih for one? Karena dia itu akan melewati router. Nah, lalu pada bagian src address di sini kita bisa isikan IP address dari laptop kita. Nah, di sini kita bisa isikan IP dari laptop kita. Nah, lalu pada bagian DST address di sini kita bisa isikan IP dari Facebooknya, teman-teman. Nah, di sini untuk mengetahui IP dari Facebooknya, teman-teman bisa buka CMD ataupun command prompt ya, teman-teman. Nah, lalu ketika sudah di sini kita bisa mengetikkan perintah nslog up seperti ini. Lalu kita masukkan lagi perintah yaitu facebook.com. Nah, jadi untuk mengetahui IP dari Facebook di sini kita bisa menggunakan itu nslookup facebook.com seperti ini, lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini untuk IP-nya itu yang ini, teman-teman. Untuk IP dari Facebooknya yaitu yang ini, kita bisa tuliskan di DSD address yang ini.
Nah, oke, di sini untuk DSD address saya sudah saya isikan IP dari Facebooknya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk protokolnya kita bisa pilih yang TCP teman-teman. Nah, kenapa sih TCP? Nah, jadi karena facebook.com itu dia merupakan HTTPS teman-teman. Nah, TCP ini merupakan HTTPS. Nah, kemudian di sini kita bisa isikan portnya untuk yang HTTPS yaitu 443 teman-teman seperti ini. Lalu untuk yang then-nya atau yang action-nya di sini kita bisa pilih yang drop teman-teman. Nah, di sini tuh ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang drop. Nah, karena tadi kan kita ingin memilih untuk memblokir akses Facebook. Nah, jadi untuk memblokir itu kita bisa pilih yang drop. Kemudian di sini kita bisa apply dan oke. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk konsep dari if dan then ataupun konsep jika maka. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai konsep strategi. Nah, jadi konsep strategi pada very wall filter itu terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu yang pertama ada accept view, drop any, kemudian yang kedua ada drop view and accept any. Nah, teman-teman, pada video yang sebelum-sebelumnya kita kan sudah membuat sebuah topologi ya teman-teman. Nah, dimana di situ terdapat sebuah PC. Nah, PC-nya itu ada 5 ya teman-teman. Nah, PC-PC inilah yang akan kita gunakan untuk konsep strategi dari ini teman-teman. Nah, nanti pada topologi ini kita akan ada beberapa kasus teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membuat agar dua komputer itu tidak bisa ping ke internet atau ping 88 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Nah, di sini kita langsung. Nah, jadi yang pertama kita kan tadi akan mencoba agar dua komputer itu tidak bisa ping ke internet atau ping 88 dan 3 lainnya itu bisa ya teman-teman. Nah, berarti kan di sini kita akan memiliki 5 PC teman-teman. Nah, untuk kasus pertama itu kan agar dua komputer tidak bisa ping ke internet. Nah, nanti yang tidak bisa ping ke internet itu adalah PC 1 dan juga PC 2. Di sini saya akan coba pada VPC 1 dan juga VPC 2. Jadi nantinya si PVC 1 dan PVC 2 itu dia tidak bisa ping ke internet. Sedangkan untuk PVC 3, 4 dan 5 itu dia bisa ping ke internet. Nah, pada kasus pertama ini kita bisa menggunakan konsep strategi yang kedua yaitu drop view dan juga accept any. Yang mana artinya adalah blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Nah, jadi VPC 1 dan VPC 2 itu dia diblokir, kemudian VPC 3, 4 dan 5 itu dia diizinkan teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk yang kasus kedua kita coba kebalikannya atau dua komputer bisa ping ke internet dan juga komputer 3 lainnya itu tidak bisa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi nantinya VPC 2 dan PVC 1 itu dia bisa ping ke internet. Nah, ini untuk kasus kedua. Jadi VPC 1 dan 2 itu bisa ping ke internet, sedangkan VPC 3, 4 dan 5 itu dia tidak bisa ping ke internet. Nah, maka di sini untuk kasus yang kedua kita bisa menggunakan konsep strategi yang pertama teman-teman, yaitu accept view dan juga drop any. Yang mana artinya adalah mengizinkan beberapa dan blokir yang lainnya. Jadi dia itu mengizinkan VPC 1 dan VPC 2 untuk ping ke internet dan dia akan memblokir VPC 3, 4 dan 5 untuk tidak bisa ping ke internet. Ke pembahasan yang keempat yaitu mengenai studi kasus. Oh ya teman-teman, nantinya pada studi kasus ini kita akan menggunakan topologi ini untuk prakteknya. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya nanti itu kita akan ada 4 pembahasan mengenai studi kasus yang saya bagi menjadi beberapa pembahasan. Nah, nantinya itu kita akan membahas semua kasus ini teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk studi kasus yang pertama terlebih dahulu atau pembahasan yang keempat, yaitu mengenai hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router, sisanya itu tidak bisa. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka pada topologinya. Nah, kalian juga harus pastikan bahwa semua perangkat yang berada di topologi itu dia menyala atau running semua ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama atau untuk kasus yang pertama kita akan membuat hanya PVC 1 saja yang dapat ping ke routernya. Nah, di sini kalian bisa melakukan konfigurasinya terlebih dahulu. Kalian bisa pergi ke menu IP lalu very wall.
dan kita bisa pilih yang filter rules yang ini. Nah, kemudian di sini kita bisa klik tanda add atau tanda plus yang ini. Nah, untuk kasus yang pertama di sini kita bisa menggunakan untuk chainnya atau untuk yang generalnya di sini kita bisa menggunakan yang input. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, kenapa sih pilihnya input kan padahal ada yang lain. Nah, di sini tuh karena untuk source address-nya itu berasal dari VPC dan akan berakhir di router, teman-teman. Nah, untuk kasus yang pertama ini kita akan menggunakan strategi yang accept view drop ani ataupun mengizinkan beberapa dan juga memblokir yang lainnya. Nah, jadi nantinya ini tuh akan mengizinkan VPC 1 agar bisa ping ke router, sedangkan yang lainnya itu dia akan terblokir, teman-teman, atau tidak bisa ping ke routernya. Nah, lalu di sini pada bagian SRC address kita bisa masukkan IP dari VPC 1-nya. Nah, caranya kita bisa pergi ke terminal VPC 1-nya. Kemudian kita bisa cek IP-nya dengan perintah show IP. Nah, perhatikan di sini saya mendapatkan IP 192.168.99.254. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja pada SRC address-nya, yaitu 192. Nah, jadi IP yang kita dapatkan dari VPC 1 ini, IP yang ini. Nah, inilah IP yang akan kita masukkan di sini, teman-teman, pada SRC address-nya. Nah, kemudian di sini untuk protokol yang kita gunakan adalah ICMP, teman-teman, yang ini. Nah, kenapa di sini untuk protokol saya pilih yang ICMP? Karena nantinya VPC 1 ini akan saya izinkan untuk ping ke routernya ya, teman-teman. Nah, untuk yang if ini seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita akan pergi ke yang then-nya atau yang actionnya. Nah, di sini pada bagian action kita bisa pilih yang accept yang ini. Kemudian jika sudah kita bisa klik apply lalu OK. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk membuat yang namanya accept view-nya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa membuat rules yang drop ani-nya. Nah, caranya sama, kalian bisa klik add. Kemudian kita pilih atau pergi yang ke general terlebih dahulu atau yang if terlebih dahulu. Nah, pada chain di sini kita pilih yang input. Kemudian pada bagian SRC address-nya di sini kita biarkan kosong saja ya, teman-teman. Kemudian untuk protokol yang akan kita gunakan itu sama seperti tadi, yaitu ICMP ya, teman-teman, yang ini. Karena nantinya kita akan buat agar VPC 2 sampai VPC 5 itu dia tidak bisa ping ke routernya. Nah, lalu pada bagian action di sini kita bisa ganti menjadi yang drop, teman-teman, karena di sini kita akan melakukan drop ani atau memblokir sisanya. Jadi di sini kita bisa pilih yang drop, kemudian jika sudah kita apply dan OK. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi if dan then-nya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk accept view and drop ani-nya. Oke, di sini kita bisa langsung melakukan pengujian, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita bisa cek untuk IP routernya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang mengarah ke klien, karena di sini untuk yang mengarah ke klien itu dia menggunakan Ether 2 ya, teman-teman. Perhatikan di sini dia menggunakan Ether 2. Nah, jadi untuk IP routernya adalah 192.168.99.1 yang ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka pada terminal VPC 1. Kemudian kita bisa tuliskan di sini ping. Lalu kita masukkan IP routernya yaitu 192.168.99.1 seperti ini. Nah, perhatikan di sini, teman-teman, ini sudah mengeluarkan TTL atau artinya kita sudah berhasil ping ke routernya. Selanjutnya di sini kita akan coba ping pada VPC 2 ya, teman-teman, yaitu dengan perintah yang sama. Lalu kita bisa masukkan IP routernya. Nah, perhatikan di sini dia akan memunculkan timeout ya, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kan memunculkan timeout ya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan VPC yang lainnya. Karena tadi pada saat kita konfigurasi di Winbox itu hanya PVC 1 saja yang dapat ping ke routernya. Jadi untuk VPC 2, 3, 4, dan 5 itu dia pasti akan memunculkan timeout. Nah, jadi untuk VPC 2 sampai VPC 5 itu dia sudah di drop ani, teman-teman. Jadi dia itu nggak bisa ping ke router
router. Sedangkan untuk VPC 1 dia itu sudah di accept view, jadinya dia bisa ping ke routernya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin agar VPC 1 dan VPC 2 yang ini yang bisa ping ke routernya, sedangkan untuk yang lainnya itu tidak bisa. Jadi kita nambah satu agar bisa ping ke routernya, yaitu yang PVC 1 dan juga PVC 2. Nah, caranya kita bisa pergi ke Winbox teman-teman, kemudian teman-teman bisa pergi ke menu IP dan Firewall. Nah, di sini pada filter rules, nah di sini kita langsung saja kita bisa klik pada bagian yang accept ini. Lalu kita bisa copy saja teman-teman, seperti ini kita copy. Nah, di copy ini agar kita mudah untuk membuat yang baru ya teman-teman, atau kita itu tidak susah-susah untuk membuatnya dari awal. Nah, ini tuh sudah tercopy ya teman-teman. Nah, untuk chainnya di sini masih sama input. Nah, sedangkan untuk SRC addressnya di sini kita bisa ganti IP dari VPC 2 teman-teman. Nah, kita cek. Nah, IP dari VPC 2 adalah 192.168.99.253. Kita bisa masukkan saja di sini. Kita ganti saja seperti ini. Kemudian di sini untuk protokolnya masih sama, yaitu ICMP. Kemudian untuk action kita bisa pilih yang accept yang ini. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, perhatikan di sini untuk accept view-nya sudah bertambah ya teman-teman, sedangkan untuk yang drop aninya masih sama. Berarti si PVC 1 dan VPC 2 itu dia bisa ping ke routernya, sedangkan untuk yang lainnya itu di drop ya teman-teman, atau tidak bisa. Oke, sekarang adalah waktunya untuk tahapan kita melakukan uji coba ya teman-teman. Nah, tadi kan pada VPC 2 itu dia kan tidak bisa untuk ping ke routernya ya teman-teman. Nah, yang ini dia nggak bisa ping ke routernya. Nah, di sekarang kita coba lagi masukkan perintah yang sama, yaitu ping, lalu kita masukkan IP routernya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, untuk VPC 2 dia sudah berhasil atau sudah bisa ping ke routernya ya. Sedangkan untuk VPC 3, 4, dan 5 itu dia masih sama teman-teman, yaitu nggak bisa untuk ping ke routernya. Nah, di sini kita coba buktikan saja untuk di VPC 3, yaitu dengan perintah ping kita masukkan IP routernya. Nah, perhatikan di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Dia itu akan memunculkan timeout. Jadi sama aja pada VPC 4 dan juga PVC 5 ketika kita ping 192.168 atau ping IP routernya, itu pasti dia akan memunculkan timeout seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk kasus yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu masih sama mengenai studi kasus. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai studi kasus yang pertama, di sini kita akan lanjut untuk membahas studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping server, sisanya itu tidak bisa. Nah, sebelum melakukan studi kasus yang kedua, di sini kita bisa pergi ke topologinya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan sebuah server pada topologi ini. Nah, untuk caranya kalian bisa klik kanan, kemudian pilih node, kemudian kita bisa gunakan yang virtual PC ini teman-teman, atau VPCS yang ini. Kemudian untuk namanya di sini kita ubah menjadi server. Nah, begitu juga dengan ikonnya ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah menjadi server. Nah, di sini saya akan menggunakan server yang ini, kemudian bisa kita select. Nah, kemudian untuk deskripsi di sini juga saya ubah menjadi server teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik yang save. Kemudian di sini kita bisa sambungkan server kita dengan router kita, yaitu caranya seperti ini. Kita sambungkan saja, kemudian kita save. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung melakukan atau melanjutkan untuk studi kasus yang kedua, yaitu kita akan membuat hanya beberapa VPC ini saja yang bisa ping ke server, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa. Nah, sebelum itu di sini kita bisa identifikasi untuk tipe chain yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini kita akan coba ping dari VPC ke server. Nah, karena alurnya itu melewati router, maka di sini untuk tipe chainnya kita akan menggunakan yang forward.
teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan IP-nya pada Ether 3 karena di sini yang mengarah ke server itu dia menggunakan Ether 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP-nya di MikroTik melalui Winbox ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa pergi ke menu IP kemudian ke menu address. Nah, misalkan di sini saya masukkan IP-nya yaitu 192.168.1/24 seperti ini. Lalu untuk interface-nya atau untuk Ethernet-nya di sini kita pilih yang Ether 3, kemudian kita apply dan oke. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melakukan konfigurasi di servernya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah atau kita bisa masukkan perintah yaitu IP. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya. Misalkan di sini 192.168.2/24. Lalu kita bisa definisikan gateway-nya yaitu dengan menggunakan IP di MikroTik tadi teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jika sudah berhasil kita bisa buka kembali pada aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa pilih pada menu IP kemudian yang firewall, lalu kita pilih pada filter rules. Nah, untuk konfigurasi yang sebelumnya di sini kita bisa disable terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan cara klik tanda silang yang ini. Yang ini seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi. Kemudian pada bagian chain di sini kita pilih yang for one, yang ini. Nah, untuk source address-nya atau SRC address-nya di sini kita akan menggunakan IP yang ada di VPC 3, teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini untuk IP pada VPC 3 yaitu 192.168.99.252. Kita masukkanlah saja pada SRC address-nya. Nah, kemudian di sini untuk bagian DSD address-nya di sini kita bisa isikan IP milik server teman-teman, yaitu tadi 192.168.88.2 seperti ini. Kemudian pada bagian protokol kita pilih yang ICMP. Kemudian pada bagian action kita ubah menjadi yang accept ya teman-teman, yang ini. Kemudian kita apply dan copy. Nah, di sini kita copy yaitu untuk menambahkan rules yang VPC 4 ya teman-teman. Nah, di sini untuk bagian chain itu masih sama yaitu for one. Kemudian untuk source address atau SRC address kita bisa isikan IP yang ada pada VPC 4 teman-teman. Nah, kita cek di sini IP-nya adalah 251 ya teman-teman. Kita bisa langsung masukkan saja pada Winbox-nya. Kita ganti di sini. Kemudian di sini untuk DSD address-nya itu masih sama. Nah, untuk protokolnya juga masih sama yaitu ICMP ya teman-teman. Lalu pada bagian action di sini kita bisa pilih yang accept. Kemudian kita apply dan oke. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membuat rules yang drop ANI-nya teman-teman. Nah, kita bisa klik add. Kemudian pada bagian chain di sini kita masih sama yaitu yang for one. Kemudian pada bagian SRC address-nya kita kosongkan saja ya teman-teman. Sedangkan pada bagian DSD address di sini kita bisa isikan IP milik server ya teman-teman. Kemudian di sini untuk protokol kita bisa pilih yang ICMP teman-teman. Kemudian pada bagian action kita bisa pilih yang drop. Kita ubah menjadi drop yang ini. Lalu di sini bisa kita apply dan oke. Oke, di sini kita akan langsung coba untuk melakukan pengujian pada VPC 3 ya teman-teman. Nah, di sini caranya kita bisa ketikkan ping. Lalu kita masukkan IP servernya. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini teman-teman, dia bisa ya untuk ping ke servernya. Kita akan coba lagi pada VPC 4, yaitu dengan perintah yang sama, ping lalu kita masukkan IP servernya. Nah, perhatikan lagi di sini teman-teman bahwa VPC 4 juga dia sudah berhasil untuk ping ke servernya. Nah, sekarang kita akan coba untuk VPC lain yang sudah terblokir. Nah, misalkan di sini saya akan coba untuk di VPC 2 ya teman-teman. Nah, caranya itu sama, kita masukkan perintah ping lalu kita masukkan kembali IP servernya.
Nah, perhatikan di sini teman-teman, dia tidak bisa ya, dan di sini juga dia memunculkan timeout. Nah, sekarang kita coba lagi pada VPC 5 yang sama-sama sudah kita blokir ya teman-teman. Nah, perhatikan lagi di sini tidak bisa ya teman-teman untuk VPC 5. Karena di sini untuk VPC 2, VPC 5 dan juga VPC 1 itu dia sudah di drop ani ya teman-teman. Kemudian untuk VPC 3 dan 4 itu dia sudah di accept view. Atau untuk VPC 3 dan 4 itu dia sudah diizinkan. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu mengenai studi kasus yang ketiga. Dimana pada studi kasus yang ketiga atau pembahasan yang keenam ini kita akan membuat hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya itu bisa untuk akses internet. Nah, untuk studi kasus yang ketiga di sini kita akan membuat agar VPC 2 dan VPC 5 itu dia tidak dapat mengakses internet. Sedangkan untuk VPC 1, 3 dan juga 4 itu dia bisa akses internet. Pada kasus yang ketiga ini kita akan menggunakan strategi yang drop view and accept ani. Sedangkan untuk tipe pada chainnya di sini kita akan menggunakan yang tipe forward. Langsung saja di sini kita konfigurasikan mikrotiknya melalui aplikasi Winbox ya teman-teman. Nah, kalian bisa pergi ke menu IP, kemudian kalian bisa pergi ke menu Firewall yang ini teman-teman. Lalu pilih yang filter rules. Nah, di sini untuk konfigurasi yang sebelumnya kita bisa disable terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya masih sama seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa klik add atau tanda plus yang ini. Kemudian pada bagian general atau pada bagian if-nya bisa kita definisikan terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian chain kita bisa pilih yang for one. Kemudian pada bagian src address kita bisa isikan IP di VPC 2 teman-teman. Kita cek terlebih dahulu IP-nya. Nah, di sini pada VPC 2 yaitu 192.168.99.253. Nah, kita bisa masukkan saja pada SC address-nya di sini. Kita masukkan. Lalu pada bagian DST address kita kosongkan saja, dan pada bagian protokol di sini kita pilih yang ICMP ya teman-teman. Nah, pada bagian out interface di sini kita bisa isikan header yang mengarah ke ISP-nya teman-teman. Yang ini, nah di sini yang mengarah ke ISP-nya adalah header 1. Jadi di sini kita bisa pilih yang header 1 ya teman-teman. Kemudian pada bagian action atau pada bagian yang then kita bisa pilih yang drop. Lalu di sini kita klik apply dan kita klik yang copy. Nah, kemudian jika sudah di copy di sini pada bagian for one atau pada bagian chain itu kita pilih yang for one. Kemudian pada bagian src address kita bisa ganti atau bisa kita isikan IP pada VPC 5 yaitu yang ini. Kita bisa masukkan saja pada Winbox-nya ya teman-teman, yang ini di sini. Dan untuk yang lainnya di sini masih sama ya teman-teman, atau secara default seperti yang lainnya. Lalu bisa kita apply dan oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan rules yang accept aninya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa klik tanda add ini, kemudian kita pilih pada atau pergi pada bagian general. Pada bagian chain itu kita masih sama yaitu for one. Pada bagian src address kita kosongkan saja. Kemudian pada bagian protokol kita pilih yang ICMP. Nah, kemudian untuk yang out interface kita bisa pilih yang header 1. Nah, kalian pasti bingung kenapa sih pilihnya yang header 1. Nah, karena header 1 ini dia yang mengarah ke ISP. Nah, perhatikan di sini yang mengarah ke ISP ini kan dia menggunakan header 1 ya, teman-teman. Nah, lalu pada bagian action di sini kita pilih yang accept ya, teman-teman. Lalu kita bisa apply dan oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan pengujian. Nah, kita akan coba pada VPC 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba ketikkan ping 88. Nah, perhatikan jika muncul output seperti ini, artinya si VPC 2 ini dia sudah tidak bisa mendapatkan internet, teman-teman. Atau VPC 2 ini dia tidak bisa ping ke internet. Nah, sekarang kita coba lagi pada VPC 5. Kita bisa ketikkan ping 88. Kemudian kita enter.
Nah, perhatikan lagi di sini dia mengeluarkan output seperti ini ya teman-teman, yang artinya VPC 5 juga dia sudah tidak dapat atau dia itu tidak mendapatkan akses internet. Nah, jadi di sini untuk VPC 2 dan VPC 5 itu dia sudah di drop ANI atau sudah diblokir. Nah, diblokirnya itu dalam artian agar VPC 2 dan VPC 5 itu dia tidak bisa akses internet atau tidak bisa ping ke internet. Sekarang kita akan coba pada VPC 1 di mana VPC 1 ini dia memiliki strategi yang accept ANI teman-teman. Nah, jadi nantinya VPC 1 itu dia diizinkan untuk mengakses internet. Nah, di sini pada VPC 1 kita akan coba untuk ketikan ping google.com dan juga ping 88 ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini, maka pada VPC 1 itu dia akan mengeluarkan output TTL seperti ini teman-teman, yang mana artinya bahwa VPC 1 ini dia dapat mengakses internet. Nah, kita coba lagi pada VPC 3. Nah, kita sama ketikan ping google.com dan juga ping 88. Nah, perhatikan lagi di sini bahwa VPC 3 juga dia mengeluarkan output TTL seperti ini teman-teman. Jadi VPC 3 juga dia dapat mengakses internet. Nah, kita coba lagi pada VPC 4, kita sama ketikan ping google.com dan juga ping 88. Nah, sama pada VPC 4 itu juga mengeluarkan output TTL ya teman-teman, yang artinya VPC 4 juga dapat mengakses internet. Jadi di sini teman-teman, untuk VPC 2 dan VPC 5 itu dia di drop view atau diblokir. Sedangkan untuk VPC 1, VPC 3 dan VPC 4 itu dia di accept ANI atau diizinkan. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu masih sama, kita akan membahas mengenai studi kasus teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas di kasus yang keempat. Nah, pada kasus yang keempat, kita itu akan memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Tetapi di sini kita akan hanya mencobanya satu teman-teman, yaitu memblokir YouTube dari sisi klien saja. Nah, sebelum melanjutkan studi kasus yang keempat ini, nanti saya akan menambahkan satu perangkat pada topologi yang saya miliki teman-teman. Nah, nantinya perangkat yang akan kita tambahkan itu dia memiliki tampilan yang GUI teman-teman. Nah, kalian itu bisa menggunakan vendor apa saja, tetapi di sini saya nantinya akan menggunakan vendor Linux. Nah, untuk caranya di sini kalian bisa klik kanan lalu pilih Node. Kemudian kalian pilih yang Dr.io yang ini. Nah, di sini untuk image saya menggunakan Linux Ubuntu Desktop, teman-teman. Nah, jika punya teman-teman pada bagian image itu tulisannya invalid, itu teman-teman harus mendownload terlebih dahulu, teman-teman, untuk Linux Ubuntu Desktopnya. Nah, caranya kalian bisa close labnya, lalu kalian bisa pergi ke device yang ini, teman-teman. Nah, kemudian pada bagian Chrome ini teman-teman bisa get device teman-teman. Nah, nanti kalau ada prosesnya itu lumayan lama. Nanti kalau udah ada tulisan kayak gini itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lanjutkan saja untuk topologinya. Caranya masih sama, kita klik kanan, pilih Node. Lalu kita pilih yang Dr.io. Nah, nanti ketika punya teman-teman sudah di-download, pasti di sini sudah ada image-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk nama dan juga deskripsi saya akan ubah menjadi Linux, teman-teman. Lalu pada bagian icon di sini juga saya ubah menjadi desktop Linux, teman-teman. Yang ini teman-teman bisa pilih yang desktop Linux yang ini. Kemudian kita select. Kemudian di sini kita bisa centang pada DHCP yang header 1 teman-teman yang ini, dan juga pada bagian primary console di sini kita ubah menjadi RDP ya teman-teman yang ini. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung save saja. Nah, di sini kita bisa langsung start saja untuk Linux desktopnya. Kemudian kita bisa sambungkan dengan switch teman-teman. Kemudian kita save. Nah, perhatikan di sini kita sudah selesai dengan topologinya ya teman-teman. Dengan itu, maka kita bisa langsung melanjutkan untuk studi kasus yang keempat, yaitu memblokir YouTube dari sisi klien. Nah, di sini kita bisa buka pada aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa pergi ke menu IP lalu Firewall. Nah, di sini untuk konfigurasi rules yang sebelumnya kita disable terlebih dahulu.
Nah, pada kasus keempat ini kita akan memblokir semua akses kliennya, teman-teman. Pada studi kasus yang keempat, di sini kita akan menggunakan strategi yang drop ani. Nah, di sini kita bisa klik add. Lalu pada bagian general, pada bagian time di sini kita pilih yang for one. Kenapa di sini kita menggunakan for one? Karena YouTube itu melewati interface yang mengarah ke ISP. Nah, pada SRC address di sini kita kosongkan saja karena kita akan memblokir seluruh klien. Nah, kemudian pada bagian protokol di sini kita bisa pilih yang TCP, teman-teman, yang ini. Nah, lalu di sini kita bisa berikan portnya yaitu 443 pada kolom DST portnya, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa pergi pada menu advance ya yang ini. Nah, lalu pada menu TLS hostnya di sini kita bisa ketikkan bintang youtube.com seperti ini, lalu bintang lagi. Jadi pada menu TLS hostnya itu kita ketikkan bintang youtube.com ya teman-teman, lalu belakangnya kita kasih bintang lagi. Nah, ini tuh menandakan teman-teman bahwa segala hal yang mengandung unsur youtube.com itu secara otomatis dia akan terblokir. Nah, selanjutnya pada menu action di sini kita bisa pilih yang drop ya teman-teman, kemudian kita bisa apply dan oke. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan pengujian. Nah, kita bisa pergi ke menu tampilan GUI milik Linux ya teman-teman yang ini. Nah, di sini kita bisa oke saja. Nah, di sini ketika sudah seperti ini atau sudah masuk, kita bisa klik titik 3 yang ini, kemudian kita bisa pilih yang new incog Windows yang ini. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengaksesnya dengan menggunakan jaringan yang privat teman-teman atau menggunakan mode yang samaran. Nah, kemudian di sini kita bisa coba ketikkan yaitu youtube.com seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, dia itu pasti akan lama ya teman-teman, kita tunggu saja apakah bisa. Seharusnya ini tuh tidak bisa ya teman-teman karena aksesnya sudah kita blokir. Nah, perhatikan di sini dia tidak bisa ya teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi bahwa akses YouTube itu sudah diblokir. Jadi dia tidak bisa. Dia akan tertuliskan this site can be recalled. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai firewall lock. Nah, firewall lock sendiri ini merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router teman-teman. Nah, kita itu dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang kita inginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Jadi mudahnya firewall log adalah catatan atau aktivitas firewall yang memantau atau mengontrol lalu lintas jaringan, membantu memonitor keamanan dan mendeteksi potensi ancaman. Nah, contohnya itu ketika ada klien A yang sedang mengakses YouTube atau baru saja mengakses YouTube. Nah, nantinya di router lognya itu dia akan terdeteksi bahwa klien A ini sedang atau baru saja mengakses YouTube tersebut. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja. Kita buka pada Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba menambahkan log pada Linux yang ini ya teman-teman, atau pada perangkat Linux yang ini. Jadi nantinya biar aktivitasnya itu terdeteksi oleh routernya. Oke, langsung saja di sini kita bisa pergi pada aplikasi Winbox-nya. Kemudian kita pergi ke menu IP dan firewall. Lalu kita bisa pilih yang filter rules ya teman-teman yang ini. Nah, perhatikan di sini ada konfigurasi kita yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa edit saja ya teman-teman. Kita bisa klik di sini, kemudian pada bagian action yang ini untuk lognya bisa kita checklist saja. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan untuk log prefixnya. Nah, log prefix ini merupakan penamaan yang akan ditampilkan di routernya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya kasih namanya yaitu klien A ya teman-teman seperti ini. Nah, di sini kita bisa apply dan oke. Nah, jika sudah di sini kita bisa kembali ke topologinya ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka pada Linux yang ini teman-teman. Nah, kita bisa kembali ke menu ini ya teman-teman yang mode samarannya. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk mengakses youtube.com ya teman-teman. Seperti ini, lalu saya enter. Nah, nantinya itu di sini pasti nggak bisa ya teman-teman karena aksesnya sudah kita blokir. Tetapi ini nggak masalah teman-teman karena di sini kita akan hanya mencari informasi lognya saja.
Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, tetapi itu tidak masalah karena kita cuman akan mencari informasi lognya saja. Nah, sekarang kita coba kembali ke aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa pilih pada menu log yang ini teman-teman, yang ini. Nah, perhatikan di sini ini termasuk atau terdapat info lognya ya teman-teman. Yang mana tadi kita akan memberi namanya atau memberi log prefixnya adalah klien A. Nah, di sini ada ya teman-teman klien A. Jadi mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan dari Very Well Log. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-9, yaitu NTP. Nah, NTP sendiri itu merupakan singkatan dari Network Time Protocol teman-teman, yaitu merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Nah, jadi salah satu fungsi dari filter Very Well ini adalah memblokir berdasarkan waktu teman-teman. Jadi dia itu akan memblokir sesuai waktu yang kita tentukan. Nah, tapi minusnya teman-teman, NTP ini dia perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, istilah lain dari NTP adalah SNTP teman-teman, yaitu merupakan NTP dengan versi yang lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan yang memiliki skala kecil, tetapi dengan kemampuan yang terbatas ya teman-teman. Jadi SNTP ini dia memiliki kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan NTP. Nah, untuk metode NTP sendiri itu terbagi menjadi 4 teman-teman, yaitu yang pertama adalah server, yaitu sebagai penyedia pool. Kemudian yang kedua ada klien teman-teman, yaitu sebagai penerima. Kemudian yang ketiga ada peer node, dan yang terakhir itu ada broadcast dan juga multicast. Oke, di sini kita langsung praktekkan saja. Nah, kalian bisa buka pada aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Kemudian kalian bisa pergi ke menu sistem, lalu pilih yang SNTP client yang ini. Nah, di sini pada SNTP client yang enable, di sini kita checklist. Lalu pada bagian primary NTP server, di sini kita bisa isikan dengan time Indonesia, yaitu 0.id.pool.ntp.org. Nah, lalu pada bagian secondary NTP servernya kita sama isikan seperti sebelumnya, tetapi di sini kita bedakan pada angkanya. Nah, di sini kita menggunakan 1. Kemudian di sini kita bisa klik apply. Nah, perhatikan di sini pada bagian mode dia akan berubah menjadi unicast ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan perubahan waktunya yang sesuai dengan negara kita. Nah, caranya kalian bisa pergi ke menu sistem, lalu kita bisa pilih yang clock. Time zone name yang ini kita bisa isikan Asia/Jakarta. Kemudian di sini kita bisa apply dan oke. Nah, kita bisa buka lagi pada menu sistem lalu clock. Nah, perhatikan di sini untuk time-nya atau untuk waktunya itu otomatis akan berubah ya teman-teman sesuai dengan yang kita masukkan zone-nya atau wilayahnya. Yaitu di sini saya masukkan wilayah Jakarta ya teman-teman atau Indonesia. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan coba untuk login YouTube ya teman-teman, yang mana waktunya itu akan saya tentukan. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu Very Well yang ini. Nah, lalu pada rule yang terakhir atau konfigurasi yang terakhir di sini kita bisa double klik ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik pada menu ekstra. Kemudian kita bisa isikan time-nya di sini. Nah, misalkan di sini saya akan mengisinya yaitu jam 4 ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini sampai pukul 5. Misalkan sampai pukul 5. Nah, maka dengan ini klien itu hanya bisa mengaksesnya dengan jam ini saja teman-teman, dari jam 4 sampai jam 5 saja. Nah, di sini juga ada pilihan harinya teman-teman. Nah, kalian bisa sesuaikan saja, tetapi di sini saya checklist semua saja. Yang artinya klien itu bisa mengakses YouTube setiap harinya, tetapi hanya dari jam 4 sampai jam 5 saja. Kemudian jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengujian ya teman-teman pada Linux-nya atau pada YouTube-nya. Di sini kita bisa ketikkan youtube.com. Kita coba. Nah, karena di sini masih jam 4.45 itu dipastikan untuk youtube.com-nya itu bisa ya teman-teman. Kita coba apakah bisa atau tidak.
Nah, perhatikan di sini untuk youtube.com-nya sudah bisa kita akses ya teman-teman dengan menggunakan NTP. Jadi mungkin seperti itu saja untuk pembahasan dari NTP. Nah, setelah tadi kita sudah selesai untuk membahas mengenai firewall filter, sekarang kita akan lanjut untuk membahas mengenai firewall address list dan juga firewall NAT. Nah, seperti yang saya bilang di awal, pada firewall address list dan juga firewall NAT itu ada sekitar 8 materi ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang ke-10, yaitu mengenai konsep address list. Firewall address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Nah, address list juga dapat digunakan sebagai action pada rule firewall, yaitu digunakan untuk menentukan address mana saja yang ingin kita pindah dan akan kita masukkan ke dalam list tersebut. Kita langsung saja untuk praktekkan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pergi ke menu IP, kemudian firewall. Nah, perhatikan di sini ini ada menu atau tab address list ya teman-teman. Nah, kalian bisa pergi ini ke yang address list yang ini. Nah, misalkan di sini itu terdapat satu klien yang nakal teman-teman atau yang bermasalah. Nah, maka di sini kita itu bisa langsung menambahkan saja untuk list dari klien tersebut. Nah, caranya kalian bisa klik tanda add atau tanda plus yang ini. Nah, di sini kita bisa tuliskan identitas atau identifikasi dari klien nakal tersebut atau klien yang bermasalah tersebut. Nah, misalkan di sini untuk namanya saya tuliskan yaitu klien underscore nakal misalkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk IP-nya misalkan adalah 192.168.1.10. Nah, ini misalkan saja ya teman-teman. Lalu di sini bisa kita apply dan oke. Nah, jadi nanti listnya itu akan tertera di sini teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada sekelompok klien yang nakal atau bermasalah di dalam satu network? Nah, maka di sini caranya kita sama, bisa klik add, kemudian kita tuliskan namanya, misalkan sama klien underscore nakal. Nah, kemudian di sini pada bagian address itu kita bisa tuliskan untuk range IP-nya teman-teman. Nah, misalkan di sini range IP-nya itu mulai dari 192.168.1.10 hingga 192.168.1.40 seperti ini. Nah, maka IP yang termasuk di dalam rank ini itu nanti aksesnya itu dapat kita atur sesuai yang kita inginkan teman-teman. Jadi seperti itu untuk konsep dari address list. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-11, yaitu mengenai address list untuk firewall filter. Filter address list ini teman-teman dapat dimanfaatkan untuk penerapan dari firewall filter. Jika dibandingkan dengan membuat rule satu persatu, maka akan lebih mudah jika menggunakan fitur address list ini teman-teman. Langsung saja di sini kita coba akan pergi ke aplikasi Winbox-nya ya teman-teman. Kemudian kalian bisa pilih menu IP, kemudian firewall, dan kalian bisa pilih yang filter rules yang ini. Nah, untuk filter rules yang sebelumnya di sini kita coba untuk enable ya teman-teman, atau aktifkan kembali. Kita coba tiga-tiganya. Yang ini yang dari 0 sampai 2 ya teman-teman. Sebelumnya pada VPC kita itu dia menggunakan IP DHCP, maka sekarang kita akan coba setting secara statik ya teman-teman. Nah, di sini saya itu akan menggunakan range IP dari 99.31 hingga 99.35 secara berurutan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba langsung pada VPC 1. Untuk perintahnya kalian bisa tuliskan IP, kemudian IP yang kalian inginkan. Nah, di sini kan 192.168.99.31. Nah, di sini jangan lupa kita kasih /24 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan untuk gateway-nya. Nah, di sini saya gateway-nya adalah 99.1 ya teman-teman. Kita langsung masukkan saja. Nah, kemudian untuk gateway-nya juga kita tambahkan /24 ya teman-teman. Nah, kemudian bisa kita enter. Nah, di sini juga kita masukkan untuk DNS-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan DNS Google. Kita langsung ketikkan saja seperti ini, IP DNS 8.8.8.8. Kemudian bisa kita enter. Nah, sekarang kita coba untuk show IP.
Nah, perhatikan di sini untuk IP-nya sudah ada dan juga DNS-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke semua PC dengan perintah yang sama dan IP-nya itu secara urut ya teman-teman. Nah, jika semuanya sudah kita setting secara statik, maka dari itu kita akan coba untuk buat agar beberapa VPC itu dapat ping router. Sedangkan untuk yang lainnya itu tidak bisa, yaitu dengan menggunakan firewall filter. Nah, di sini kita coba buat terlebih dahulu untuk address listnya. Nah, di sini saya beri nama approve. Seperti ini. Nah, lalu pada bagian address di sini kita bisa tuliskan range IP-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan IP dari VPC 1 hingga VPC 2, yaitu 192.168.99.31 hingga 192.168.99.32. Nah, jika sudah di sini kita bisa klik apply dan oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pindah ke menu filter rules. Kemudian untuk konfigurasi yang sebelumnya kita pilih satu yang diizinkan ya teman-teman. Nah, yang satunya itu bisa kita hapus. Di sini sudah saya hapus. Nah, kemudian di sini kita bisa buka pada rules yang diizinkan ya teman-teman. Nah, di sini pada bagian SRC address kita kosongkan saja. Nah, kemudian pada tab advance di sini kita bisa pilih yang bernama approve ya teman-teman pada SRC address list. Kita bisa pilih yang approve yang tadi kita buat. Nah, kemudian di sini untuk menu action kita bisa pilih yang accept ya teman-teman. Nah, jika sudah kita apply dan oke. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lakukan pengujian pada VPC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada VPC 1 ini kita akan coba ping ke routernya, yaitu di sini dengan menggunakan perintah ping. Lalu kita masukkan IP routernya teman-teman, yaitu 192.168.99.1. Kemudian kita coba enter. Nah, perhatikan di sini dia berhasil untuk ping ke routernya ya teman-teman. Kita coba pada VPC 2. Kita sama masukkan perintah ping lalu masukkan IP routernya. Nah, perhatikan kembali pada VPC 2 dia juga bisa ping ke router ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba pada VPC 3 ya teman-teman dan kita enter. Nah, perhatikan di sini dia akan memunculkan timeout ya teman-teman. Kita coba lagi pada VPC 4. Nah, perhatikan dia juga di sini memunculkan timeout ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan coba pada VPC 5. Kita coba ping lalu masukkan IP routernya. Nah, perhatikan juga di sini pada VPC 5 dia juga memunculkan timeout ya teman-teman. Nah, kenapa dari VPC 3 sampai VPC 5 itu dia memunculkan timeout, sedangkan pada VPC 1 dan juga VPC 2 dia memunculkan TTL yang berhasil seperti ini? Karena dari VPC 3 hingga VPC 5 itu aksesnya sudah kita drop teman-teman, atau tidak kita izinkan untuk ping ke routernya. Sedangkan untuk VPC 1 hingga VPC 2 itu aksesnya sudah kita accept teman-teman, yaitu kita izinkan untuk ping ke routernya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-12, yaitu mengenai address list untuk firewall NAT. Untuk materi yang ke-12 ini kita akan coba terapkan pada studi kasus ya teman-teman, yakni kita akan membuat beberapa VPC saja yang bisa internetan, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa. Nah, di sini saya akan membuat hanya VPC 1 hingga VPC 4 sajalah yang bisa internetan. Nah, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan untuk MikroTik-nya di aplikasi Winbox. Nah, di sini kalian masih sama bisa pergi ke menu IP, firewall, lalu kalian bisa pergi ke menu address list yang ini. Nah, untuk caranya kita di sini bisa membuat address listnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, caranya kalian bisa klik add atau klik tanda plus yang ini. Kemudian di sini untuk namanya saya akan memberikannya yaitu VPC 1 hingga VPC 4.
seperti ini. Nah, lalu pada bagian address di sini kita bisa langsung isikan saja, yaitu range IP-nya. Nah, di sini kita ketikkan saja. Nah, jika sudah di sini kita bisa klik apply dan OK. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke menu NAT, kemudian kita double klik rules yang ini ya teman-teman. Nah, pada bagian general untuk chain di sini kita pilih yang SRC NAT ya teman-teman. Kemudian kita pindah ke tab advance. Nah, pada bagian SRC address listnya di sini kita isikan yang tadi kita buat, yaitu VPC 1 hingga VPC 4. Kemudian di sini pada bagian action kita bisa pilih yang Masquerade. Nah, jika kalian bertanya kenapa sih pilihnya yang Masquerade, padahal di situ kan banyak sekali menu-menu yang ada. Karena di sini kita ingin mentranslatekan kumpulan IP privat menjadi satu IP public. Nah, lalu jika sudah di sini kita bisa apply dan OK. Langsung saja kita akan melakukan pengujian ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba pada VPC 1 terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa ping 88 atau ping Google ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini dia bisa ya teman-teman, dia mengeluarkan TTL yang artinya VPC 1 ini dia bisa akses internet atau dia bisa internetan. Nah, kita coba lagi pada VPC 2, kita ping 88. Nah, perhatikan juga pada VPC 2 dia juga berhasil ping ya teman-teman. Kemudian kita coba pada VPC 3, kita ping 88. Nah, perhatikan di sini juga dia bisa ping ya teman-teman. Kita coba pada VPC 4. Nah, dia juga bisa ping ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita akan coba pada VPC 5. Kita coba ping 88. Kemudian di sini kita enter. Nah, perhatikan di sini pada VPC 5 dia mengeluarkan timeout ya teman-teman. Nah, jika kalian bingung kenapa dari VPC 1 hingga VPC 4 itu bisa, sedangkan pada VPC 5 itu dia memunculkan timeout. Karena tadi pada saat kita konfigurasi di Winbox-nya itu hanyalah VPC 1 hingga 4 sajalah yang bisa mengakses internet. Sedangkan untuk VPC 5 itu dia di drop teman-teman, atau dia itu tidak diizinkan untuk mengakses internet. Lanjut ke pembahasan yang ke-13, yaitu mengenai Variable NAT SRC NAT. Nah, NAT sendiri merupakan Network Address Translation. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa NAT ini digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat menjadi satu IP public. Nah, untuk NAT sendiri itu dia juga bisa digunakan untuk ketersediaan alamat IP public, teman-teman. Nah, untuk prinsip NAT itu sebenarnya sama teman-teman dengan prinsip dari rules, yang mana keduanya itu bekerja dengan menggunakan strategi if then. Nah, lalu untuk jenis NAT sendiri itu saat ini yang bisa kita gunakan itu ada dua jenis teman-teman, yaitu yang pertama di sini ada source NAT atau SRC NAT, kemudian yang kedua ada destination NAT atau DST NAT. Nah, tentu saja untuk keduanya pasti memiliki perbedaan. Nah, untuk source NAT atau SRC NAT itu digunakan ketika ada klien yang ada di dalam router itu dia ingin keluar akses dari internet. Sedangkan untuk destination NAT atau DST NAT itu digunakan ketika ada jaringan dari luar ingin masuk ke dalam jaringan klien kita. Nah, jadi pada menu if atau pada menu general itu kita menemukan apa yang ingin kita gunakan, apakah SRC NAT atau DST NAT. Sedangkan pada menu 10 atau pada menu action kita itu harus menentukan apa yang kita ingin lakukan. Nah, pada source NAT atau pada SRC NAT itu ada dua macam action yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama di sini ada Masquerade teman-teman, di mana Masquerade ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menggunakan IP public dynamic. Kemudian yang kedua ada SRC NAT, yang mana dia itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menggunakan IP public static. Jadi, jika Masquerade itu dia menggunakan IP public yang dynamic, sedangkan pada SRC NAT itu dia akan menggunakan IP public yang static. Nah, lalu kapan untuk penggunaan dari SRC NAT itu sendiri? Nah, kita coba buka pada aplikasi Winbox-nya ya teman-teman.
Nah, di sini kalian coba pergi ke IP lalu very wall dan kalian bisa pilih yang NAT, kemudian double klik yang ini. Perhatikan di sini pada action dia itu ada menu yang masquerade ya teman-teman. Jadi masquerade itu menggunakan kumpulan IP privat yang diterjemahkan menjadi IP dynamic teman-teman, agar ia itu bisa mengakses internet. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, lalu kapan sih penggunaan dari SRC NAT itu sendiri? Nah, di sini saya akan coba ganti yang SRC NAT ya teman-teman, yang ini. Nah, perhatikan di sini ketika saya ganti yang SRC NAT itu dia akan muncul menu baru ya teman-teman di sini. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan saja agar teman-teman lebih paham. Di sini kita bisa pergi ke menu IP, kemudian kita pilih yang addresses. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk header 1 kan sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, dan dia di sini itu menggunakan /24. Nah, /24 itu total IP yang bisa digunakan adalah 254. Nah, jadi misalkan di sini itu ada kumpulan IP publiknya ya teman-teman. Jadi nggak hanya 147 saja, tapi ada 148, 149 dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tambahkan IP publiknya lagi ya teman-teman, tetapi ini tuh seakan-akan saja. Nah, caranya kalian bisa klik tanda add atau tanda plus yang ini. Nah, misalkan di sini saya berikan IP-nya yaitu 192.168.127.136. Kemudian kita beri slash di belakangnya ya teman-teman. Nah, ini itu jadi seakan-akan ya teman-teman, karena di sini kalau kita lihat dari ranknya ini tuh merupakan atau termasuk ke dalam IP privat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa apply dan copy. Kita buat lagi untuk 137. Kemudian kita apply dan copy. Kemudian kita buat lagi untuk 138 ya teman-teman. 138, kemudian kita apply. Kemudian kita copy lagi. Kita buat untuk 39. Kemudian kita apply dan kita oke. Nah, di sini ada 4 IP public yang kita tambahkan ya teman-teman. Nah, lalu apa hubungannya dengan penggunaan dari SRC NAT? Nah, sekarang kita akan coba pergi ke menu IP lalu firewall dan kita pergi ke yang NAT ya teman-teman. Kemudian ketika kita double klik rules yang sebelumnya yang ini, nah nantinya kalau kita menggunakan masquerade itu dia akan acak teman-teman. Entah itu dia akan menggunakan IP yang 137 atau 138 atau bahkan 139. Nah, sedangkan kalau di sini kita menggunakan yang SRC NAT itu kita bisa sesuaikan sendiri teman-teman. Nah, misalkan kita itu ingin menggunakan yang 137 atau 138. Itu kalau kita menggunakan SRC NAT bisa kita sesuaikan sendiri. Nah, jadi ketika kalian menggunakan action yang masquerade itu dia nanti akan acak teman-teman. Sedangkan ketika kalian menggunakan yang SRC NAT itu bisa kita tentukan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan nanti kita itu akan menggunakan yang 137 ya teman-teman, yang ini. Misalkan nanti kita akan menggunakan yang 137 yang ini. Jadi nantinya kumpulan IP privat dari VPC-PVC ini ketika dia ingin internetan, tuh dia akan ditranslate dengan menggunakan NAT teman-teman. Sedangkan yang bisa atau yang keluar ke internet itu adalah yang .137 teman-teman. Kita bisa buka NAT-nya lagi, yang ini kita close saja ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu IP lalu firewall dan kita bisa pilih yang NAT. Kemudian kita bisa double klik pada rules yang ini. Nah, di sini misalkan untuk actionnya kita akan coba yang SRC NAT ya teman-teman. Nah, lalu untuk to address-nya di sini kita bisa tuliskan IP yang tadi yaitu 192.127.137. Nah, lalu di sini kita bisa apply dan oke. Nah, sekarang kita akan coba ping pada VPC 1 ya teman-teman. Kita coba ping 88. Nah, perhatikan di sini dia masih bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi pada VPC 2. Kita coba ping 88. Nah, perhatikan lagi pada VPC 2 dia juga masih bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba pada VPC 5. Kemudian kita ping 88.
Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini pada VPC 5 dia tidak bisa ya teman-teman, atau pada VPC 5 itu dia mengeluarkan timeout. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin internetan, itu kumpulan IP privat dia akan dispesifikasikan menjadi IP yang .137 agar para VPC ini dia bisa internetan. Mudahnya untuk action srcNAT adalah kita menggunakan IP privat menjadi IP public secara manual dengan menambahkan IP tersebut di bagian menu to address. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-14, yaitu mengenai Very Well NAT DST-NAT. DST-NAT atau Destination NAT itu dapat digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal kita. DST-NAT itu ada dua teman-teman, yaitu ada DST-NAT di mana dia digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Kemudian yang kedua ada redirect. Redirect ini digunakan ketika ingin membelokkan trafik ke router itu sendiri. Nah, untuk membantu pada pembahasan yang ke-14 ini, nantinya kita akan menambahkan web server Apache teman-teman di topologinya. Nah, untuk perangkat Linux yang sebelumnya di sini saya matikan saja. Kemudian jika sudah di sini saya akan delete saja ya teman-teman. Kemudian kita yes di sini. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan web server ya teman-teman, yaitu dengan cara klik kanan lalu pilih node. Kemudian di sini kita masih sama akan menggunakan perantara yang Dr.io. Dan untuk image di sini saya menggunakan yang Apache 2 yang ini. Nah, jika punya teman-teman itu belum ada image yang Apache 2, teman-teman itu bisa download terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa close labnya. Kemudian kalian bisa pergi ke device yang ini. Nah, kemudian kalian scroll dan kalian bisa klik yang get device yang ini teman-teman, Docker Apache 2. Kalian get device, kemudian nanti prosesnya itu lumayan lama ya teman-teman, kalian tunggu saja. Kemudian jika tulisannya sudah add to pnet itu artinya sudah berhasil. Oke, kita kembali ke topologinya, masih sama, kita klik kanan lalu pilih node. Kita menggunakan perantara Dr.io. Kemudian image kita ganti menjadi Apache 2. Untuk nama di sini saya akan memberinya yaitu web server seperti ini. Lalu pada bagian header 1 static IP di sini saya tuliskan IP-nya yaitu 192.168.99.40/24. Nah, di sini saya isikan IP ini karena agar satu network dengan IP yang ada di header 2 ya teman-teman. Lalu pada bagian default root di sini kita bisa isikan ya teman-teman yaitu 192.168.99.1. Lalu pada bagian DNS di sini saya isikan 8.8.8 seperti ini. Kemudian pada primary console di sini kita pilih telnet dan di sini pada secondary console kita bisa pilih yang SSH. Kemudian jika sudah di sini kita bisa klik save. Nah, kita bisa nyalakan untuk perangkat Docker web servernya. Nah, jika perangkatnya sudah running, di sini kita bisa hubungkan dengan switch ya teman-teman. Kemudian di sini kita save. Nah, di sini kita sudah selesai dengan topologinya ya teman-teman. Sekarang kita coba buka pada Docker web servernya. Nah, di sini kita akan coba cek apakah IP yang tadi kita pasang 99.40 itu sudah terpasang atau belum ya teman-teman. Nah, di sini kan kita akan cek IP yang kita pasang di header 1 ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan perintah yaitu ifconfig edh1 atau header 1, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP yang tadi kita pasang yaitu 99.40. Nah, sekarang kita coba cek gateway-nya apakah sudah benar yaitu 99.1. Nah, perhatikan di sini untuk gateway-nya sudah benar ya teman-teman yaitu 99.1. Nah, di sini kita akan coba ping 88 ya teman-teman.
Nah, perhatikan kalau lama itu dia nggak bisa ya teman-teman. Nah, ini tuh nggak bisa. Karena jika kalian ingat tadi kan kita ada melakukan konfigurasi di mana hanya VPC 1 sampai 4 sajalah yang bisa internetan. Nah, mungkin saya akan coba tutup untuk konfigurasi yang sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke aplikasi Winbox-nya. Kemudian kalian bisa pergi ke menu IP, lalu Firewall, dan kalian bisa pilih yang NAT yang ini. Kemudian kalian bisa double klik yang ini. Kalian bisa pergi ke menu Advanced. Nah, di sini untuk yang SRC address list di sini kita tutup saja ya teman-teman. Nah, tujuannya ditutup itu agar semuanya bisa mengakses internet. Lalu kemudian pada bagian action di sini kita juga ganti menjadi masquerade ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply dan OK. Nah, sekarang kita akan coba ping lagi di web servernya yaitu ping 88 masih sama atau ping internet. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia akan langsung bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi untuk ping google.com. Nah, perhatikan dia juga berhasil ya teman-teman untuk ping google.com. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-15 yaitu DSTNet Action DSTNet. Setelah kita sudah membuat topologinya atau sudah mempersiapkan topologinya ya teman-teman, di sini kita akan coba untuk membahas action dari DSTNet. Tetapi di sini kita akan melakukannya dengan praktek. Langsung saja di sini kita coba untuk prakteknya. Kalian bisa buka untuk aplikasi Winbox-nya. Kemudian kalian bisa pergi ke menu IP lalu Firewall dan kalian bisa pilih yang NAT. Nah, di sini kita bisa tambahkan rules yang baru ya teman-teman. Nah, rule ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia juga ingin akses web server. Maka dia itu nantinya akan menggunakan IP public MikroTik yang sudah statik. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan IP publiknya teman-teman yang ini di bagian addresses. Saya memiliki 4 IP public yang berada di Ether 1, yang mana IP ini sudah kita buat pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini kita lanjutkan saja untuk membuat rules-nya. Kalian bisa pergi ke menu IP, lalu Firewall dan NAT yang ini. Nah, untuk membuat rules yang baru, kalian bisa klik Add atau klik tanda plus yang ini. Nah, pada bagian general di sini pada chain, untuk chain kita pilih yang DSTNet. Di sini di bagian protokol karena nantinya kita akan akses web server, maka di sini kita menggunakan yang TCP. Kemudian pada bagian DST portnya di sini kita isikan yaitu 8181. Sehingga nantinya ketika ada jaringan atau perangkat yang lain ingin terhubung ke jaringan kita, dia itu harus menggunakan port yang 8181. Nah, lalu pada bagian DST address-nya di sini kita bisa isikan IP public static yang sudah kita tentukan. Nah, di sini saya akan menggunakan 192.168.137 ya teman-teman. Kemudian di sini pada bagian action kita bisa pilih yang DSTNet. Kemudian di sini pada bagian to address-nya kita bisa isikan IP milik server yaitu 192.168.99.40. Di sini untuk to port kita tuliskan 80 karena web server itu dia menggunakan TCP. Maka untuk to portnya di sini kita isikan 80. Jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan pengujian teman-teman. Nah, kalian bisa buka tab baru di browser ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Firefox. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP public server dan juga portnya ya teman-teman, yaitu 192.168.127.137. Kemudian kita bisa tambahkan portnya yaitu 8181. Kemudian kita enter.
Nah, perhatikan di sini muncul web server is running, maka inilah tampilan dari Apache-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-16, yaitu mengenai DNS server. Sebelum saya melanjutkan action yang ada pada DSTNet, yaitu redirect, di sini kita akan coba untuk bahas yang DNS server terlebih dahulu. Nah, DNS server atau Domain Name System adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonfigurasi atau mentranslate alamat IP ke domain, ataupun sebaliknya, yaitu dari domain ke IP. DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan juga dapat diakses menggunakan jaringan domain. Langsung saja di sini kita coba buka pada Winbox-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa pergi ke menu IP, kemudian kalian bisa pilih yang DNS. Nah, di sini pada bagian Allow Remote Request di sini bisa kita checklist ya teman-teman. Kemudian kalian di sini bisa klik apply dan kalian bisa klik yang static. Nah, di sini kalian bisa klik tanda plus yang ini atau tanda add. Nah, di sini pada bagian nama saya berikan nama yaitu server1.mydomain.com. Seperti ini. Nah, ini itu untuk server 1 ya teman-teman. Kemudian di sini pada bagian address kita bisa masukkan IP milik server 1 yaitu 192.168.88.2. Nah, server satunya itu dari mana sih kok bisa server 1? Nah, kalian bisa lihat ini. Nah, ini tuh saya definisikan sebagai server 1 ya teman-teman, dan ini server 2. Nah, kita bisa buka. Untuk IP-nya yaitu 192.168.88.2. Di sini kita langsung tuliskan saja. Lalu jika sudah di sini kita bisa klik apply dan copy. Nah, sekarang kita akan coba buat untuk server 2 ya teman-teman. Untuk namanya masih sama yaitu server2.mydomain.com. Kemudian pada address di sini kita ganti menjadi milik server 2 yaitu 99.40. Kemudian di sini jika sudah kita bisa klik apply dan oke, sekarang adalah waktunya untuk pengujian. Di sini saya akan coba uji pada VPC 1 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cek IP-nya terlebih dahulu yaitu dengan perintah show IP. Nah, perhatikan di sini untuk IP-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya saya sudah pasang untuk IP statiknya yang di VPC 1 yaitu 99.31. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk DNS-nya itu dia masih kosong ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita itu pengen ping ke sebuah domain name server atau DNS, maka di bagian DNS servernya itu harus kita isi dengan gateway yang ada di header 2-nya teman-teman, yaitu yang tadi yang 192.168.99.1. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan terlebih dahulu untuk IP DNS-nya yaitu 192.168.99.1. Kemudian kita enter dan di sini kita bisa cek lagi. Nah, perhatikan DNS-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping ke server 1 ya teman-teman. Jadi pada VPC 1 kita akan coba ping ke server 1 yaitu dengan perintah ping. Lalu kita masukkan namanya yang tadi teman-teman yaitu server 1.mydomain.com. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil untuk ping ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk ping ke server 2 ya teman-teman. Untuk perintahnya itu masih sama, kita tuliskan ping kemudian baru masukkan namanya. Nah, kemudian di sini bisa kita enter. Nah, perhatikan dia juga sudah bisa ping ke server 2 ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi DNS atau domain kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan ke-17 mengenai DSTNet Action Redirect. Nah, redirect ini digunakan untuk membelokkan traffic ke router itu sendiri teman-teman. Nah, contohnya itu seperti hotspot, web proxy, DNS server router dan lain sebagainya. Jadi
Jadi, ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan yang namanya action redirect. Nah, pembahasan ini akan mudah dipahami ketika kita langsung memulai prakteknya saja ya teman-teman. Di sini kita bisa buka pada aplikasi Winbox-nya. Nah, lalu kalian bisa pergi ke menu IP, lalu firewall, dan pada bagian NAT di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan rules baru lagi ya teman-teman, yaitu kalian bisa klik add atau tanda plus. Nah, kemudian pada tab action yang ini kita akan coba pilih yang DST-NAT. Nah, perhatikan di sini ketika kita memilih atau menggunakan action yang DST-NAT itu dia akan memunculkan kolom baru, yaitu yang to address. Jadi di sini ketika kita menggunakan DST-NAT itu kita bisa menentukan kita itu ingin melemparnya kemana. Sedangkan jika di sini kita menggunakan yang redirect, nah di sini ketika kita menggunakan redirect itu dia di sini nggak ada kolom to address-nya teman-teman. Karena ketika kita menggunakan redirect itu paketnya akan dikirim ke router itu sendiri. Nah, langsung saja di sini kita akan coba terapkan pada DNS servernya ya teman-teman. Tetapi sebelum itu VPC kita harus menggunakan DNS yang ada di Ether 2 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan DNS yang ada di Ether 2. Nah, ketika di sini kita menggunakan DNS yang Ether 2, tadi kan kita sudah coba ping server 1 dan coba ping server 2 ya teman-teman, dan itu berhasil semuanya. Nah, gimana kalau misalkan VPC lain itu dia nggak menggunakan IP DNS yang 99.1, melainkan DNS yang lainnya. Nah, di sini saya akan coba pada VPC 2, saya akan coba cek IP-nya dengan perintah show IP. Nah, di sini dia kan belum memiliki DNS-nya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini pada VPC 2 saya isikan DNS-nya itu adalah DNS Google teman-teman. Misalkan 8.8 ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita enter, kita cek lagi dengan perintah show IP. Nah, perhatikan di sini untuk IP DNS-nya sudah ada ya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Nah, perlu kalian ketahui, jadi di sini pada VPC 1 dan VPC 2 dia itu menggunakan IP DNS yang berbeda teman-teman. Di mana pada VPC 1 dia menggunakan IP DNS 99.1, sedangkan pada VPC 2 dia itu menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8.8. Jadi nantinya teman-teman VPC 2 itu dia tidak bisa untuk ping ke server 2 maupun ping ke server 1 karena di sini DNS-nya dia itu tidak sesuai yang ada di Ether 2. Nah, di sini kita bisa pergi ke Winbox, kita pergi ke menu IP, firewall, dan juga NAT. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk rules yang barunya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke general. Nah, di sini untuk chain-nya kita bisa pilih yang DST-NAT. Kemudian untuk protokol di sini kita bisa pilih yang UDP teman-teman, yang ini. Kemudian untuk DST portnya di sini kita gunakan 53 teman-teman. Nah, untuk DST address-nya di sini kita isikan IP DNS yang ada di VPC 2 yaitu 8.8.8.8. Kemudian di sini kita bisa pergi ke menu action. Nah, pada bagian action di sini kita akan menggunakan action yang redirect. Nah, kenapa sih kita menggunakan action yang redirect? Karena kita itu akan membuat agar nantinya si VPC 2 yang IP DNS-nya itu 8.8.8.8 itu dia akan tetap bisa akses si web servernya teman-teman. Walaupun IP DNS-nya itu enggak 99.1. Nah, jadi ketika kita menggunakan action redirect, walaupun tadi pada VPC 2 itu IP DNS-nya enggak 99.1, tetapi ketika kita menggunakan action redirect itu nantinya VPC 2 dia tetap bisa untuk ping server 1 dan juga ping server 2. Kemudian di sini kita bisa klik apply dan oke. Sekarang kita coba untuk melakukan pengujian pada VPC 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk ping server 2.mydomain.com ya teman-teman. Kemudian kita enter.
Nah, perhatikan di sini pada VPC 2 dia bisa untuk ping ke server 2 ya teman-teman. Walaupun pada VPC 2 itu IP DNS-nya tidak 99.1, tetapi dia tetap bisa untuk ping ke servernya. Nah, lalu bagaimana jika DNS-nya itu bukan hanya 8.8.8.8, tetapi IP DNS Google yang lainnya, misalkan seperti 1.1.1.1 ataupun 8.8.4.4. Nah, caranya di sini pada bagian rules yang tadi, yang ini kita bisa klik 2 kali ya teman-teman, lalu kita bisa pergi ke menu general. Jadi di sini untuk rules-nya itu akan kita ubah teman-teman. Nah, DSD address-nya itu akan kita tutup saja. Nah, ketika pada bagian DSD address-nya itu kita tutup, itu dia akan mengakibatkan seluruh VPC yang menggunakan IP DNS berapapun, itu dia tetap bisa untuk mengakses server 1 ataupun server 2. Nah, di sini kita akan coba apply dan oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengujian pada VPC lain. Kita akan coba untuk ping server 1 ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini pada VPC 3 dia juga bisa ping ke servernya ya teman-teman. Gimana di sini dia bisa ping ke server 1. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada bab 9 ini atau pada bab firewall. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.